Shalom. Mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang terakhir. 1 Tesalonika pasal terakhir, pasal 5, ayat 12 sampai ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat 24. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat. Tetapi kita juga nanti akan tutup dengan ayat yang ke-23 ini bahwa keinginan Tuhan adalah kita semua kudus dalam segala hal. Sehingga kalau sudah berbicara kudus dalam segala hal, banyak hal juga dalam hidup kita yang harus dibenahi. Dan ini tidak mudah. Oleh karena itu ini dikatakan pekerjaan seumur hidup kita. Ya. Karena kita harus layak ketika menghadap kepada Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini berbicara tentang penghormatan kepada pemimpin rohani di sini. Dan Paulus sungguh-sungguh mengingatkan di sini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang kerja keras di antara kamu, ya. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Mungkin menghormati pemimpin yang bekerja keras itu mudah. Pemimpin yang memimpin kita dalam Tuhan itu mudah untuk dihormati. Tetapi pemimpin yang menegur, apakah kita juga masih bisa untuk menghormati? Karena bahkan tidak ditegur saja kadang kita itu tersinggung dan gampang marah. Sehingga ayat ini kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Dan kalau ini merupakan nasihat-nasihat di awal di mana nanti akan menyambung kepada hubungan dengan saudara-saudara seiman. Nanti kemudian kita akan beralih lagi kepada sikap disiplin untuk hidup secara rohani, maka ini adalah awal dikatakan menghormati pemimpin yang bekerja keras. Sidang jemaat, setelah bertahun-tahun saya menyampaikan firman Tuhan, bahkan pernah kita bahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahwa menyampaikan firman Tuhan itu juga merupakan pekerjaan yang berat. Kalau sudah semua disampaikan mungkin jemaat lupa, tetapi pengkhotbah itu kan ingat, oh ini pernah disampaikan. Kalau nanti disampaikan lagi, nanti katanya kurang bahan. Kemudian kalau Tuhan suruh juga untuk disampaikan lagi, itu pun tidak mudah. Oleh karena itu, menyampaikan firman itu adalah suatu pekerjaan yang berat. Sehingga butuh kerja keras. Ya, mana yang harus baca buku, mana yang harus beli buku,
mana yang harus baca Alkitab, mana yang harus doa. Ya, kelihatannya Allah hanya diam aja. Tetapi ternyata menurut penyelidikan, seseorang yang berkhotbah 1 jam itu sama dengan bekerja 8 jam. Ya, itu menurut penyelidikan. Makanya setelah saya menyampaikan firman itu tidur saya nyenyak. Ya, tidur saya nyenyak. Jadi kalau minggu pun itu kalau sudah menyampaikan firman, itu sudah sekitar jam 10, jam 11 sudah ngantuk. Ya, jadi memang pekerjaan yang berat. Sehingga di sini tidak salah Paulus mengingatkan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Paulus minta supaya jemaat bisa menghormati pemimpin. Kita semua sebagai orang Indonesia, ya, orang timur itu menyadari betapa pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Ya. Bahkan kalau kita sampai tidak menundukkan diri ketika lewat di depan orang yang lebih tua, katanya kurang sopan. Ya. Atau tidak sopan. Biasanya mereka yang seperti itu mendapat caci maki walaupun dalam hati dari orang yang lebih tua. Ya. Nah, sehingga kalau sudah mengetahui hal ini, bukanlah hal yang aneh dan luar biasa juga untuk kita menghormati pemimpin. Di sini disebutkan pemimpin rohani. Nah, kalau ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Apakah kemungkinan besar banyak orang tidak diberkati karena kurangnya sikap menghormati? Di dalam rumah, anak kurang hormat pada orang tua. Di dalam gereja, jemaat kurang hormat pada pemimpin rohani. Di dalam negara, rakyat kurang hormat kepada pemerintah. Dan orang mungkin anggap hal ini yang biasa. Tetapi sebenarnya hal ini sangat berdampak. Seringkali kita merasa aneh, kenapa ya kok ada aja masalah. Ya. Dan kita tidak pernah sampai dalam pemikiran, apakah mungkin sikap kurang hormat ini yang menyebabkan ada aja masalah dalam kehidupan kita. Bahkan di sini sampai pemimpin yang menegur itu pun harus dihormati. Bukankah tidak mudah? Oleh karena itu kita butuh sungguh-sungguh sikap hati yang tunduk. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Menjunjung mereka, meninggikan, memuliakan mereka karena pekerjaan mereka. Kalau sekarang ini lagi rame dan terus rame soal perpuluhan yang tidak harus di dalam gereja dan sebagainya. Kita lihat sebentar di dalam kitab Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai 19. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, di sini dikatakan penatua-penatua atau pemimpin yang baik pimpinannya patut dihormati
2 kali lipat. Apakah Paulus gila hormat sehingga Paulus seringkali kepada jemaat itu mengajarkan, menasihati, menghimbau, memerintahkan hal ini? Tidak. Paulus tahu bahwa tanpa sikap ini dimiliki jemaat, mereka tidak akan bisa maju dalam kerohanian. Mereka tidak akan bisa diubahkan. Mereka akan tetap sombong, sok tahu dan sebagainya. Tidak ada sikap menghormati. Mereka tidak akan mengalami kemajuan kerohanian, bahwa sikap ini penting sekali. Penting. Sehingga Paulus seringkali menekankan ini. Bahkan di dalam kitab Ibrani pasal 13 juga dibahas tentang mentaati pemimpin rohani. Ya. Seringkali Paulus bahas hal ini. Terutama dikatakan mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Sidang jemaat, saya bahkan berani mengatakan tidak banyak pendeta yang berkhotbah seperti saya. Seminggu, tiap minggu, 3 kali. Anda boleh cari di seluruh Indonesia. Ya. Mereka paling berkhotbah seminggu sekali, itu pun kalau tiap minggu sekali. Ya. Banyak sekarang hanya kalau perjamuan kudus gembala itu berkhotbah. Di mana-mana banyak yang seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah mereka bisa merasakan seminggu 3 kali, 4 kali berkhotbah, mereka akan bingung. Mereka akan tahu bagaimana bekerja keras untuk menyampaikan firman. Ya. Nah, sehingga Paulus di sini katakan, terutama mereka yang dengan jerih payah, lihat, berarti ini sukar loh. Dan memang sukar. Karena kalau kita tidak berjerih payah, orang akan mengatakan, alah khotbah ini kan sudah tahu saya. Ya. Jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, ayat 18 mengatakan, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Paulus mengatakan di dalam kitab Korintus bahwa seorang penginjil hidup dari pemberitaan Injil. Ya. Nah, sekarang banyak dibahas bahwa tidak perlu perpuluhan. Mereka itu tidak menyadari bahwa perkataan mereka menentang ayat 18 ini. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya. Jadi lembu yang mengirik itu diizinkan, dipersilakan, tidak ditutup mulutnya. Mereka sambil bekerja, mereka itu makan apa yang ada. Ya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kekacauan di dalam gereja adalah karena sekarang ini muncul pengusaha-pengusaha yang kemudian buka gereja, menjadi gembala, tetapi tetap mempunyai pekerjaan. Ya. Yang lebih repot lagi, pikirannya belum diubahkan, pikiran pengusaha. Sehingga mereka membangun gereja memang untuk mencari keuntungan. Ya. Tetapi kebenarannya menurut firman Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, imam itu tidak boleh bekerja. Imam itu memang mengandalkan pemberitaan firman. Imam itu mengandalkan persembahan-persembahan dari jemaat. Imam tidak boleh bekerja. Sekarang ini serba kacau karena banyak hamba Tuhan, gembala pun bekerja. Iya, kalau memang kekurangan, ya misalnya mereka perintisan, silakan, tetapi ingat, itu bukan untuk seterusnya. Karena Tuhan tidak mungkin tidak mencukupi kita untuk seterusnya. Ya. Jadi banyak hal yang orang-orang memberikan kesempatan hati yang tidak benar itu terungkapkan. Ya.
Mereka ngambil ayat itu Paulus buktinya bekerja. Ingat, Paulus itu bekerja karena dia merintis. Dia tidak mau orang yang belum kenal Tuhan kemudian dengarkan khotbah satu kali ditarik persembahan sehingga orang itu akan beranggapan alah ini hanya orang yang cari uang. Itu loh yang Paulus tidak inginkan. Sehingga Paulus juga menulis pada sahabat-sahabatnya, cepat datang supaya kalian yang bekerja, aku sudah tidak kerja lagi, aku akan fokus untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, itu yang diinginkan oleh Paulus. Kemudian Anda bisa bayangkan hidup di Indonesia sebagai gembala punya perusahaan. Ya. Sungguh-sungguhkah tidak pakai suap? Nah, lihat di sini bahwa banyak hal yang harus kita perhitungkan. Ya. Sidang jemaat. Di sini dikatakan janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiri. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Banyak orang berteriak-teriak. Tak perlu perpuluhan, itu hanya untuk pendeta yang mata duitan. Anda bisa bayangkan kalau Anda bekerja, kemudian ada orang yang mengatakan pada bos Anda, orang itu tidak pantas dapat 5 juta. Bu, ya kasih 1 juta aja lah. Kalau tidak mau suruh cari kerja di tempat lain. Kan tempat kerja sukar sekarang. Tidak mungkin berani. Anda bisa bayangkan ada orang yang mendengar, orang mengatakan pada bos Anda, jangan kasih 5 juta, tidak pantas. Anda bisa bayangkan itu. Seringkali ketika kita berbicara, kita tidak memperhadapkan perkataan itu pada diri kita sendiri. Seandainya orang yang berbicara itu menjadi gembala tanpa bekerja juga, kira-kira beranikah mereka mengucapkan hal seperti itu? Sidang jemaat, banyak orang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang berbicara tanpa memperhadapkan seandainya perkataan-perkataan itu diarahkan pada dirinya. Bagaimana? Alkitab di sini mengajarkan, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja yang patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jangan gampang percaya mendengarkan tuduhan, apalagi gosip tentang pemimpin rohani. Kecuali kalau memang sudah dikatakan didukung 2 atau 3 orang saksi. Ingat kalau kita tahu pengadilan yang namanya saksi itu tidak boleh menurut si A, tidak boleh ya. Atau kira-kira itu tidak boleh. Anda harus melihat sendiri. Baru itu bisa disebut saksi ya. Jadi untuk menuduh pemimpin rohani dengan benar sebenarnya itu sukar sekali. Ya. Nah, ketika kita berani menuduh seperti itu, jangan heran ketika banyak hal tanpa disadari berjalan tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Ya. Ini adalah kebenaran. Sayangnya banyak jemaat Tuhan yang tidak menyadari dan tidak menjadi pelaku firman di dalam bidang ini. Merasa lebih benar, merasa lebih pintar, merasa lebih memahami firman Tuhan. Jangan. Paulus mengingatkan di beberapa kitab yang ditulisnya, hormati pemimpin, hormati, taati, hormati, taati. Seringkali Paulus seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam kitab 1 Tesalonika.
Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Ya. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bahwa ini penting, menghormati pemimpin. Kenapa? Tanpa kita sepakat menghormati pemimpin, maka secara otomatis dalam jemaat itu terjadi perpecahan. Kenapa? Karena walaupun 1-2 orang menuduh pemimpin, pasti ada yang membela pemimpin. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, akan terjadi perpecahan di dalam jemaat. Tetapi kalau semuanya menghormati pemimpin rohani, maka selanjutnya ini, kehidupan dalam berjemaat ini akan terjadi. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya. Tanpa menghormati pemimpin, tidak mungkin satu dengan yang lain itu bisa damai. Pasti pecah. Ya. Bahkan kalau ada 2 pemimpin, bukankah kalau ada 2 pemimpin dalam satu pemerintahan, itu pasti akan terjadi perpecahan. Yang penting itu satu pemimpin, anggota banyak, itu bisa bersatu. Ya. Oleh karena itu, di sini kita lihat betapa pentingnya kita itu semua menghormati pemimpin sehingga hidup dalam damai sejahtera ini antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain itu bisa terjadi. Bayangkan kalau yang satu menghormati, yang lain tidak menghormati, pasti pecah. Pasti terjadi pertengkaran, pasti terjadi gosip. Ya. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, setelah jemaat dan pemimpin itu ada dalam hubungan yang benar, maka di sini selanjutnya jemaat itu akan bertumbuh di dalam kerohanian yang benar, sehingga Paulus di sini mengajarkan, kami juga menasihati kamu jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, supaya mereka itu bisa saling menegur. Kalau ada yang tidak tertib, antar jemaat itu saling tegur. Bukan hanya pendetanya, gembalanya yang negor terus. Ya. Bukan. Namanya sudah dewasa, bertumbuh secara kerohanian, maka kita saling membangun, saling menegur. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Siapa yang menghibur jemaat? Siapa yang dihibur? Jemaat. Berarti jemaat sudah aktif di sini. Sudah dewasa. Ya. Jangan selalu gembala terus. Di sini hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Loh, ini jemaat loh yang diminta oleh Paulus. Untuk bisa menghibur, untuk bisa membela yang lemah, untuk bersabar. Kata sabar ini yang walaupun sederhana, sukar untuk diterapkan. Ya. Sabar. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Jadi kita lihat di sini bahwa sikap yang benar kepada pemimpin akan membuat jemaat hidup di dalam kesatuan, ya, hidup dalam damai. Hidup dalam damai ini membuat jemaat itu bertumbuh. Bayangkan kalau sudah damai, kemudian iman kita bertumbuh, saling menolong, saling menegur, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kerohanian kita tidak bertumbuh, menegur tidak bisa menegur dengan benar, yang ditegur juga tidak bisa merespon dengan benar, kacau. Betapa pentingnya
kita itu sungguh bertumbuh di dalam iman yang sehat. Ya. Sehingga interaksi satu dengan yang lain, hubungan satu dengan yang lain, itu bertumbuh dengan benar dan saling menguatkan, saling menguntungkan, saling membangun. Itu yang diinginkan. Ya. Bukan selalu dari gembala, dari pemimpin ke jemaat, dari pemimpin ke jemaat, dari pemimpin ke jemaat. Tidak. Keinginan dari Paulus, keinginan dari Tuhan adalah jemaat menjadi kuat, sama-sama bertumbuh menjadi kuat, menjadi dewasa, dan sama-sama saling membagi, sama-sama saling membangun. Ya. Ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bahwa kehidupan berjemaat seperti ini penting. Paulus mengajarkan supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik dikatakan. Ya. Jadi kehidupan berjemaat ini adalah tempat latihan di mana kita belajar memperhatikan untuk menunjukkan kebaikan. Kalau ada yang masih berbuat jahat, Paulus katakan jangan dibalas dengan jahat. Balas dengan kebaikan. Dan setelah nanti di dalam jemaat sudah bisa, baru kepada semua orang. Ya. Banyak orang itu aneh. Belum bisa kepada keluarga saudara seiman seperti ini, inginnya sudah praktek di luar. Ya. Oleh karena itu seringkali saya juga katakan, orang jemaat aja ada yang kekurangan tidak ditolong kok mau ngadakan bakti sosial keluar segala macam. Ya kan? Kalau di dalam sudah makmur semua, baru bergerak, masing-masing bergerak. Ya, masing-masing bergerak. Kalau saya tidak salah dengan bakti sosial, tidak salah. Tapi kalau saya lebih melihat ini bahwa lebih baik kalau setiap kita tidak usah momen khusus, setiap hari di mana ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan itu ke tetangga-tetangga. Itu lebih penting kok daripada bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Ya. Karena kalau ada apa-apa kepada kita ancaman, orang-orang yang terima di pinggir-pinggir jalan tuh tidak tahu loh kalau kita ada dalam masalah. Tapi bayangkan kalau kita setiap masing-masing kepada tetangga kita pernah berbuat baik, memberi. Kalau ada masalah, kalau ada ancaman, bukankah mereka yang akan menolong kita juga? Sidang jemaat. Bahwa tidak penting kita diketahui bahwa kita baik oleh orang yang jauh yang tidak akan pernah berhubungan lagi. Ya. Bahwa kita harus dikenal baik oleh orang yang selalu berhubungan dengan kita. Karena itu akan jadi pembicaraan di mana Yesus akan ditinggikan. Ya. Jadi jangan berbuat hal yang sia-sia, yang artinya tidak membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan itu loh. Ya. Saya pernah berkata begini, untuk apa kita mengadakan kebangunan rohani besar-besaran, kemudian mendatangkan misalnya dulu Reinhard Bonnke almarhum yang terkenal. Itu hanya bisa menjangkau di kota dan orang yang bisa ke kota. Tetapi untuk tetangga-tetangga kita, mereka tidak akan dimenangkan dengan KKR dari hamba Tuhan terkenal. Mereka akan dimenangkan, akan dijangkau, akan diberkati oleh keberadaan setiap orang Kristen di tempatnya masing-masing. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya setiap kita membangun kerohanian kita supaya kita itu bisa menjadi berkat. Ya, bisa menjadi berkat. Tadi ketika saya fitness, seseorang datang dan dia
bicara sebentar, nangis, ngomong-ngomong. Saya katakan, sudahlah kamu sana ke istri saya, naik ke atas, kamu kan mau nangis. Sana naik ke atas, ngomong-ngomong. Biar istri saya yang layani kamu dan mendoakan kamu. Di tempat fitness, itu pun ingat ini orang Islam. Jadinya kami seharusnya latihan 1 jam, jadinya hanya setengah jam. Tapi Om kan latihan, tidak masalah. Untuk hal seperti ini latihan bisa dikesampingkan. Saya bilang. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh, bahwa setiap kita harus membangun kerohanian kita. Sehingga orang-orang yang terhubung, orang-orang yang kenal pada kita. Tidak usah untuk di hadapan 100-200 orang. Kepada tetangga, kepada kenalan. Kita bisa memberikan jalan keluar. Itu kalau kerohanian kita bertumbuh dengan sehat. Ya. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tujuannya terhadap semua orang. Ya. Tetapi dari lingkup yang terkecil terus menjadi semakin besar. Dan kemudian baru pada semua orang. Nah, ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ini kehidupan pribadi yang harus dibangun. Ayat 16 sampai ayat yang ke-20 itu adalah kehidupan pribadi. Itu masalah kerohanian secara pribadi di sini. Bersukacitalah senantiasa. Ini kata perintah loh. Kadang berarti di sini tersirat, kadang suasana tidak mengizinkan atau tidak memungkinkan kita untuk bersukacita. Oleh karena itu Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Kan tidak mungkin kan kita ada dalam suasana yang menyenangkan senantiasa. Kan tidak mungkin. Pasti ada suasana yang tidak menyenangkan. Suasana yang sedih. Suasana yang mungkin mau membuat kita marah. Tetapi dalam keadaan seperti itu, firman yang harus kita jalankan. Di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Minimal kalau tidak ada masalah, selagi tidak ada masalah, kita sudah latihan. Iya kan? Bersukacita. Paling gampang lagi menurut kitab Mazmur. Sukacita dari Tuhan, sukacita karena Tuhan, sukacita dalam Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Artinya kita tidak bisa bersukacitalah senantiasa tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan dan selalu dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Ya. Bersukacitalah senantiasa, berarti ada waktu-waktu tertentu kita tidak bisa bersukacita karena keadaan. Tetapi harus, jangan menyerah pada keadaan, kita harus bersukacita. Ya. Karena kalau dituruti, suasana yang membuat kita menangis dan kita menangis, bahkan sampai mengasihani diri sendiri, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita ada dalam suasana yang menyedihkan seperti itu, dan kita memaksa diri untuk melakukan firman Tuhan, hidup dalam sukacita, maka kemudian apa yang ada di dalam kita itu akan mengubah apa yang di sekitar kita. Bersukacitalah senantiasa. Bukankah ini akan menjadi kesaksian yang baik? Dalam keadaan apapun, kalau kita bersukacita, ini akan jadi kesaksian yang baik kok. Ya. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ada kalanya seperti doa tidak dijawab. Tapi tetaplah berdoa dikatakan. Ada kalanya kita malas, ngantuk. Tetapi firman Tuhan tetaplah berdoa. Bahwa betapa pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena percaya. Percaya kepada apa? Percaya pada firman Tuhan. Bukan percaya pada keadaan, bukan percaya pada perasaan. Tetapi percayalah pada firman Tuhan.
Sehingga kalau disuruh memilih untuk dua keadaan, pilihlah berdasarkan firman Tuhan. Ya, nanti keadaan akan menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Tidak mudah. Tetaplah berdoa. Bahkan Anda akan terbentur nanti ketika Anda terus berdoa, mau ngomong apa lagi. Bahkan Anda mau berbahasa roh pun, nanti Anda akan merasa aneh. Kok kata-katanya ini aja. Tetapi harus tetap berdoa. Pada akhirnya Anda akan sampai mungkin hanya tutup mata atau buka mata dan hanya diam. Tetapi dalam diam ini, walaupun tidak ada kata-kata, Tuhan akan terus intervensi manusia roh kita. Sehingga saya kalau ingat Ishak Leo almarhum, dia hanya berkata, haleluya. Dan orang-orang sudah nangis semua. Bayangkan 9 jam setiap hari berdoa. Dan doanya Ishak tidak seperti orang-orang sekarang yang bahasa rohnya hebat-hebat. Gayanya Ishak, haleluya. Haleluya. Hanya seperti itu terus. Tetapi bukankah Tuhan melihat hati? Sehingga ketika dia mengucapkan itu di hadapan umum, haleluya. Orang-orang sudah nangis semua. Tetaplah berdoa. Di sini dikatakan tetaplah berdoa. Mungkin kita tidak ingin berdoa, tetapi ingat firman-Nya tetap berkata, tetaplah berdoa. Mungkin kita sudah tidak menemukan kata-kata lagi dan kita mengatakan, doa tanpa kata-kata bagaimana mungkin? Tetaplah berdoa. Sikap hati aja. Sikap tubuh saja, tidak masalah. Diam di hadapan Tuhan. Itu pun sudah doa. Bahkan ada ayat yang mengatakan Tuhan menyediakan kirbat untuk air mata kita kok. Ada lagu yang mengatakan Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Ya. Tanpa kata-kata pun. Tetapi yang pasti kita harus lakukan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam segala keadaan yang terjadi, kita harus mampu melihat hal yang baik. Sekalipun dalam masalah kecelakaan, masalah kesusahan, kita harus mampu melihat bahkan mungkin hanya satu titik kebaikan. Itulah yang kita lihat dan ucapkan syukur. Ya. Dan saya tetap percaya bahwa ini adalah hal yang mudah bagi orang Indonesia kan. Seperti yang sudah saya katakan. Anda mau kecelakaan patah 2. Kaki dan tangan patah, orang Indonesia mengatakan, untung tidak mati. Anda kecelakaan mati langsung, orang katakan, untung langsung mati. Ya kan? Berarti, bukankah untuk orang Indonesia ini mudah seharusnya mengucap syukur. Sehingga di sini mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya hanya soroti ini. Bahwa dalam setiap keadaan kita harus mampu, walaupun sekecil apapun, pasti ada hal yang baik yang bisa kita syukuri. Hanya orang yang hidup dalam kekecewaan, dalam kepahitan, yang tidak mampu melihat kebaikan di tengah-tengah kebaikan. Itu orang kecewa, orang kepahitan seperti itu. Tidak akan pernah mampu melihat kebaikan di tengah-tengah kebaikan. Tetapi orang yang hatinya benar, orang yang imannya sehat, bahkan akan mampu melihat kebaikan di tengah-tengah kecelakaan. Di tengah-tengah yang tidak baik sekalipun. Dalam keadaan tidak baik pun, dia bisa melihat kebaikan.
Ketika segala sesuatu yang kita rencanakan, kita inginkan tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Kita masih bisa melihat, Tuhan Engkau baik. Aku percaya Engkau baik, aku bersyukur. Wow, itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Orang yang imannya sehat mampu melihat kebaikan di tengah-tengah hal yang buruk. Mampu melihat Tuhan yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Sehingga firman ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah. Ingat, Tuhan menginginkan kita mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Tuhan menginginkan kita mampu melihat yang baik. Walaupun itu hanya setitik kebaikan. Iya. Dan betapa luar biasanya. Artinya, ini hanya menjadi hal yang langka loh. Karena kalau kita mampu melihat kebaikan yang setitik itu di tengah-tengah hal yang buruk, bukankah banyak orang di sekeliling kita akan lebih mudah melihat hal yang buruk yang lebih lingkupnya lebih luas daripada setitik kebaikan? Berarti kita ini memang orang-orang pilihan Tuhan. Mampu melihat yang baik bahkan di tengah-tengah keburukan, kejahatan. Dan kita tahu bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur yang bagaimana? Dalam segala hal. Ya. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Jangan terburu-buru mengatakan kalau Tuhan berkarya dan kita tidak mengerti, kemudian kita katakan itu dari setan. Ya, karena itu memadamkan roh. Bayangkan ketika seseorang misalnya baru belajar bernubuat atau berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, kan biasanya agak liar. Dan kalau kemudian kita katakan atau pemimpin katakan, stop, kalau memang dari Roh Kudus tidak mungkin liar seperti ini. Stop, itu dari setan. Itu memadamkan roh. Ya, itu memadamkan roh. Jangan seperti itu. Janganlah padamkan roh. Biarkan aja. Prinsip saya bahkan kalau di dalam gereja, Anda bernubuat salah pun tidak masalah. Karena kita semua sedang dalam belajar. Tetapi kalau Anda di luar ketemu dengan orang dan bernubuat, Anda harus benar. Karena Anda sudah latihan di dalam gereja. Saya tadi di fitness sementara istri saya mengkonseling. Orang itu, saya berbicara di luar dengan orang lain. Dan saya katakan begini. Kalau nasihat-nasihat urusan istri saya. Kalau yang dari alam roh urusan saya. Maksudnya Om bagaimana? Tuhan akan tunjukkan saya orang itu sedang alami apa. Dan orang kemudian dia katakan, Om kalau saya bagaimana? Kamu orangnya kamu pekerja tapi banyak hal yang seharusnya kamu bisa kerjakan. Kamu tidak kerjakan. Maksudnya Om, kamu ini kan disenangi oleh banyak orang kan? Seharusnya hubungan demi hubungan kamu pakai untuk menambah pemasukan kamu. Ah benar juga ya. Dia bilang, Om kok bisa tahu kalau saya disenangi orang? Tidak usah tanya bagaimana saya tahu. Pokoknya saya tahu kamu disenangi banyak orang. Iya juga. Dia bilang, iya. Lihat di sini bahwa manusia roh yang kita bangun di dalam gereja, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ingat, itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari juga. Di luar gereja pun itu bisa dipakai. Ya. Dan ini yang harus kita bangun terus. Karena akan banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Banyak.
Ingat, kita membangun ke manusia roh kita. Bukan untuk kesombongan kita. Tetapi banyak orang yang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan. Ya. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan tidak percaya kepada nubuatan. Kalau Anda sudah tahu kehidupan pribadi orang yang bernubuat, lebih baik percaya. Tetapi kalau Anda masih ragu-ragu, jangan langsung mengatakan itu dari setan. Di sini dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau sudah diuji memang tidak baik, ya jangan dipegang. Tapi kalau diuji dan oh ya ini benar, oh ini nunggu waktu, ya sudah pegang baik-baik. Tetapi juga dari pihak yang bernubuat, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan nubuatan itu hanya dipakai untuk memanipulasi orang. Jangan nubuatan hanya dipakai untuk mencari uang, ya kan? Kan ada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat hanya untuk mencari uang. Misalnya ada seseorang yang datang kepada orang kaya dengan anak buahnya yang katanya pendoa-pendoa. Kemudian dia bernubuat begini, Ibu, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Ibu dipakai Tuhan dengan hati yang penuh kemurahan. Ibu akan membiayai hamba-hamba Tuhan pendoa-pendoa ke Israel. Sudah kan? Kemudian ngomong panjang lebar. Ibu, ini anak buah saya, ini adalah pendoa-pendoa yang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan. Mereka itu merasa tahun ini mereka harus ke Israel. Dan yang terjadi, ibu ini yang membiayai. Ini namanya dari pihak si penubuat. Dia memandang rendah nubuatan-nubuatan. Dia memakai nubuatan hanya untuk mencari uang. Ingat, karunia roh dipakai untuk membangun kerohanian jemaat. Bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi dipakai untuk saling membangun. Mau nubuat, mau karunia apapun, itu dipakai untuk saling membangun. Ya, jadi artinya kita istilahnya tuker-tukeran, ya kan? Yang satu punya karunia kesembuhan, kalau ada yang sakit, maka yang punya karunia kesembuhan. Mungkin yang sakit itu punya karunia hikmat, waktu yang punya karunia kesembuhan ada masalah, yang karunia hikmat ini yang akan menyelesaikan, memberikan jalan keluar. Itu loh kehidupan dalam berjemaat, sehingga setiap jemaat seharusnya mengaktifkan, bergerak untuk mereka bisa mampu melayani dengan karunia-karunia rohnya masing-masing. Ya. Penting di sini supaya kita sama-sama dibangun dan kita sama-sama terhubung dan kita sama-sama saling membutuhkan. Ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini sudah kita pahami. Karena kalimat ini sederhana. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ayat 23. Nah, tujuan dari semuanya ini, nasihat-nasihat adalah ini ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh masing-masing dari kamu, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa selama kita hidup ini kita harus terus membangun diri kita, semakin menguduskan diri, sampai ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita sudah kudus sempurna. Sehingga itulah yang terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya, kita diubahkan dalam sekejap. Kenapa? Karena dalam perjalanan keiman kita ini, kita sudah terus dipoles semakin kudus. Ketika Yesus datang kita sudah sempurna. Sehingga bisa diubahkan dalam sekejap. Kalau tidak sempurna pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya,
ya tidak diubahkan. Ya. Itu bukan terjadi untuk semua orang langsung diubahkan, tidak. Itu terjadi hanya untuk orang yang menghormati pemimpin, saling membangun, terus yang artinya kerohaniannya terus dibangun, maka baru orang-orang tersebutlah yang akan diubahkan dalam sekejap ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Pak, itu kan berat. Oh iya, ada ayat 24-nya sebagai ayat penutup. Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kan ada ayat yang mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa kita membangun diri kita sendiri bukan dengan kemampuan kekuatan kita sendiri secara murni. Tetapi kita mendapat sokongan, mendapat bantuan, mendapat bimbingan dari Tuhan sendiri. Ya. Sehingga mencapai kekudusan roh, jiwa, dan tubuh ini tidak mustahil. Karena bukan dengan kuat gagah kita, tetapi karena roh Tuhan, kata firman Tuhan. Karena roh Tuhan. Sehingga kita melihat Tuhan yang setia. Artinya Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menetapkan, Tuhan juga yang bekerja untuk membuat itu terjadi. Artinya kan mudah. Yang penting kita nurut. Disuruh bersukacita senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Yang penting nurut. Jangan ngikuti perasaan, jangan bingung dengan keadaan, fokus pada firman, lakukan firman, maka semuanya akan mendukung firman ini tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.